Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Sanjaya. Saya berasal dari kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan tentang air injection system. Jadi yang pertama itu kita tuh harus mengerti apa sih air injection system itu. Jadi air injection system itu adalah menyediakan udara di ruang bakar yang bersih dan cukup. Ketika ruang bakar kotor, maka akan membuat keausan. Jadi kita lanjut sekarang ke sistem pemasukan udara engine diesel Caterpillar. Jadi sistem pemasukan udara engine dibagi jadi beberapa jenis. Yang pertama ada natural aspirated dan kedua ada turbocharger. Lalu kita lanjut ke engine yang menggunakan turbocharger dibagi jadi dua juga. Yang pertama ada turbocharger, yang kedua ada turbocharger aftercooler. Lalu di aftercooler itu yang digunakan turbocharger engine itu terdiri dari beberapa jenis juga. Yang pertama ada air to air aftercooler, yang kedua ada jacket water aftercooler, dan yang ketiga itu ada separated circuit aftercooler. Lalu dilanjutkan dengan natural aspirated. Jadi natural aspirated itu merupakan sistem pemasukan udara ke dalam ruang bakar secara alamiah. Jadi isapan piston saat melangkah intake mengakibatkan udara luar mengalir melewati pre-cleaner, air cleaner atau intake manifold karena terjadi kevakuman di ruang bakar. Apabila terjadi hambatan pada air cleaner dan sistem intake, kerapatan udara yang dihisap menjadi sangat rendah dibanding kerapatan udara atmosfer. Karena jumlah udara terbatas, maka bahan bakar yang diinjeksikan juga terbatas, sehingga tenaga yang dihasilkan juga terbatas. Sekarang kita lanjut ke komponen-komponen sistem pemasukan udara. Jadi kita tuh harus memahami komponen-komponen sistem pemasukan udara dan juga cara kerjanya. Jadi di gambar ini adalah sistem pemasukan udara dan pembuangan gas buang yang umum, yaitu yang pertama ada di gambar nomor 1 pre-cleaner, gambar nomor 2 ada air filter, yang ketiga ada turbocharger, yang keempat ada intake manifold, yang kelima ada aftercooler, yang keenam ada exhaust manifold, yang ketujuh ada exhaust stack, dan gambar yang ke-8 ada muffler. Jadi kita lanjut ke yang pertama pre-cleaner. Di pre-cleaner itu terletak pada lokasi sebelum udara memasuki air cleaner. Tujuan penggunaan pre-cleaner ini adalah untuk menyaring partikel, debu atau kotoran yang lebih besar sebelum memasuki air cleaner. Hal ini akan meningkatkan usia pakai air cleaner. Ada jenis cleaner yang paling sederhana adalah cyclone tube dan exhaust gas ejected pre-cleaner pada bagian atas sisi masuk air filter housing. Pre-cleaner jenis lain yang digunakan pada peralatan Caterpillar adalah Pirelli Vanet drum. Jadi fan atau sudu menyebabkan udara masuk berputar, mengingat debu pada udara yang akan masuk lebih berat dari udara. Debu akan terpental keluar karena putaran. Kemudian debu akan jatuh dan terkumpul pada mangkuk pengumpul debu di bagian bawah. Pre-cleaner harus diperiksa dan dikosongkan secara berkala. Kemudian kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu ada air cleaner. Jadi pada air cleaner terdapat elemen penyaring yang akan memisahkan material debu pada udara sebelum memasuki engine. Terdapat beberapa jenis air cleaner yang saat ini tersedia untuk engine Caterpillar. Gunakan buku operation dan maintenance manual untuk prosedur yang benar dalam perawatan. Jadi di air cleaner itu harus dirawat secara berkala. Pada beberapa air cleaner dilengkapi dengan servis indikator. Indikator ini memantau besarnya hambatan melalui air cleaner sehingga bisa diketahui apabila filter tersumbat. Kemudian saya akan menjelaskan apa sih servis indikator itu. Jadi servis indikator itu merupakan metode yang paling akurat untuk menentukan kapan air cleaner harus dibersihkan, air cleaner harus diganti apabila diafragmanya warna kuning memasuki area merah atau piston warna merah terlihat. Kemudian ada dry element air cleaner, pembersih udara yang kering. Merupakan jenis air cleaner yang umum digunakan pada engine Caterpillar. Cleaner ini dibuat dari lipatan kertas yang digunakan untuk menyaring debu pada udara yang akan masuk ke engine. Kemudian air filter jenis ini memerlukan penggantian atau pembersih apabila servis indikatornya telah menunjukkan warna merah.
Dari elemen air cleaner biasanya dibersihkan dengan menggunakan udara kering yang tersaring dengan tekanan maksimum 270 kPa atau 30 psi. Elemen harus dibersihkan atau disemprot dari arah dalam keluar, dan cara memegang penyemprot sejajar dengan lipatan kertas air cleaner. Ada juga air cleaner jenis lain yang digunakan Caterpillar, terutama untuk aplikasi marine performa tinggi, adalah air safe. Jadi, air cleaner jenis ini terbuat dari lipatan fiber penyaring yang dilapisi dengan fluida. Khusus ini memungkinkan elemen air safe mengalirkan udara ke dalam volume yang banyak dengan hambatan yang kecil, tetapi masih dapat membersihkan udara sebelum memasuki engine. Elemen ini dapat dipakai ulang, namun memerlukan prosedur yang khusus kuat. Kemudian kita lanjut, yang ketiga ada turbocharger. Jadi beberapa engine diesel dilengkapi dengan turbocharger untuk meningkatkan performa dan efisiensi engine. Jadi turbocharger menerima aliran udara yang telah dibersihkan oleh air cleaner. Putaran kompresor pada turbocharger menghisap udara untuk masuk dan menekan dan mengalirkannya menuju silinder. Ada dua advantage untuk turbocharger, yaitu yang pertama ada power atau tenaga, yang kedua ada efisiensi. Apa sih keuntungan menggunakan turbocharger antara lain itu ada yang pertama tenaga. Udara bertekanan memiliki lebih banyak oksigen per satuan volume. Dengan lebih banyak oksigen pada silinder, maka lebih banyak juga bahan bakar yang dapat disemprotkan untuk dapat menghasilkan tenaga yang lebih besar atau yang lebih kuat. Kemudian yang kedua ada efisiensi. Proses penekatan dengan jumlah udara yang lebih mencukupi menghasilkan efisiensi pembakaran lebih tinggi sehingga akan menurunkan emisi dan konsumsi bahan bakar yang lebih bagus. Pada saat turbocharger menekan udara atau menaikkan tekanan udara pada intake, suhu udara akan naik. Bila suhu udara akan naik, maka density-nya kerapatan udara akan menurun sehingga jumlah oksigennya tidak maksimal. Bila udara bertekanan ini dialirkan menuju engine, maka efisiensi yang dihasilkan oleh udara bertekanan akan hilang. Hal inilah yang akan menyebabkan mengapa aftercooler diperlukan. Aftercooler yang akan menurunkan suhu udara sebelum memasuki silinder. Yang keempat ada aftercooler. Aftercooler itu dibagi juga menjadi tiga, yaitu yang pertama ada air to air aftercooler, yang kedua ada jacket water aftercooler, yang ketiga ada separate circuit aftercooler. Jadi aftercooler itu digunakan bersama dengan turbocharger ya untuk menurunkan suhu udara yang akan memasuki ruang bakar. Ini menyebabkan kerapatan udara menjadi meningkat sehingga jumlah udara menjadi lebih banyak dan tenaga yang dihasilkan engine meningkat. Kemudian saya akan menjelaskan air to air aftercooler. Dengan menggunakan aftercooler jenis ini, pendingin cooler atau core yang terpisah dipasang di bagian depan radiator engine. Udara dengan suhu luar yang dihembuskan oleh fan engine akan mengalir melintasi aftercooler core. Udara bertekanan dari turbocharger didinginkan oleh air to air aftercooler sebelum memasuki intake manifold. Karena alasan inilah mengapa sistem banyak digunakan pada kendaraan RPM tinggi. Yang kedua ada jacket water aftercooler. Jadi sistem jacket water aftercooler memiliki core assembly yang berisi coolant. Coolant yang digunakan adalah coolant yang sama digunakan untuk mendinginkan engine. Coolant ini digunakan untuk mendinginkan udara yang akan memasuki ruang bakar. Coolant dari water pump mengalir melalui aftercooler core. Udara bertekanan dari turbocharger didinginkan oleh aftercooler ini sebelum memasuki intake manifold. Kemudian yang ketiga ada separate circuit aftercooler. Jadi sistem aftercooler rangkaian terpisah mirip dengan sistem jaket water aftercooler dengan beberapa perbedaan yang kecil. Rangkaian pendingin udara terpisah dari sistem pendingin yang digunakan untuk mendinginkan jaket water. Sistem ini umumnya digunakan di aplikasi di mana proses pendingin udara yang maksimum diperlukan. Dan kita lanjut ke inlet manifold. Dari air cleaner atau turbocharger aftercooler bila dilengkapi, ada udara memasuki inlet manifold yang kemudian meneruskan udara menuju silinder head. Ada 4 bagian untuk force stroke pembakaran. Yang pertama ada langkah isap, yang kedua ada langkah buang, yang ketiga ada langkah kompresi, dan keempat ada
langkah tenaga. Jadi di langkah isap itu udara mengisi saluran masuk pada silinder head saat langkah isap. Ketika piston bergerak menuju titik mati bawah, intake valve membuka sehingga udara mengisi ruang pada silinder. Kemudian yang kedua ada langkah kompresi. Langkah kompresi itu adalah udara yang terjebak di dalam silinder ditekan, maka suhu udara juga akan naik mencapai titik suhu udaranya. Dan yang ketiga ada langkah tenaga. Beberapa derajat sebelum piston mencapai titik atas, bahan bakar disemprotkan ke dalam silinder. Proses pembakaran ini akan menekan piston untuk menghasilkan tenaga. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada langkah buang. Jadi tekanan sisa dari pembakaran akan keluar dengan cepat menuju exhaust manifold. Pada saat piston bergerak menuju titik mati atas lagi atau pada langkah buang. Kemudian kita lanjut yang keenam. Yang keenam itu ada exhaust manifold. Jadi di exhaust manifold itu adalah gas buang yang panas ini keluar dari silinder mempunyai kecepatan atau aliran dan energi panas yang besar. Dan yang ketujuh adalah muffler. Jadi di muffler itu adalah gas buang mengalir melewati pipa exhaust, muffler dan exhaust sac sebagai tambahan sebagai komponen dasar. Sekian presentasi dalam video ini yang mengenai tentang air injection system. Kurang lebihnya dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.